Selamat datang semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan kembali menyusuri petualangan seru Xiaoyan di reruntuhan kuno yang penuh dengan tantangan dan misteri. Sebelum kita mulai, disclaimer terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang sudah penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ayo kita mulai. Petualangan Xiaoyan di reruntuhan kuno semakin memanas. Pemimpin High Tiger mencoba melawan boneka iblis yang menghalangi jalannya, namun dirinya justru dipukul mundur dengan telak. Kekuatan para boneka iblis meningkat pesat setelah formasi mereka aktif, menggabungkan kekuatan dan menaikkan tingkat mereka ke Douzun. Pemandangan ini membuat banyak orang di sekitar mereka merasa takut dan gentar. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang, Xiaoyan dan Huang Xuan justru merasa semakin bersemangat. Tatapan penuh tekad tergambar jelas di wajah Xiaoyan. Ia berambisi untuk menjadikan boneka iblis itu sebagai miliknya. Sementara itu, Huang Xuan yang juga tertarik tidak mau kalah dan menantang Xiaoyan untuk bersaing. Tanpa ragu, Xiaoyan mengambil langkah pertama. Ia segera mengeluarkan boneka iblis miliknya untuk menghalangi pergerakan Huang Xuan. Dengan gesit, Xiaoyan mulai menghadapi para boneka iblis dan menyerang mereka dengan kekuatan jiwanya. Namun, Lei Zhongze tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan Xiaoyan mengendalikan boneka-boneka iblis tersebut. Akan tetapi, teman-teman Xiaoyan segera bertindak, menghalangi upaya Lei Zhongze yang ingin mengganggu jalannya pertempuran. Di sisi lain, para pemimpin klan binatang buas menatap dengan skeptis. Mereka menganggap mustahil bagi Xiaoyan untuk menaklukkan para boneka iblis yang begitu kuat. Sementara itu, Xiaoyan terus bertarung dengan penuh kegigihan. Ia melancarkan serangan demi serangan, hingga tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. 10 boneka iblis yang berada di hadapannya tiba-tiba berhenti bergerak dan perlahan menundukkan kepala mereka, tunduk di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Bukankah ini terlalu mudah? Gumamnya dalam hati. Namun, tidak hanya dirinya yang terheran-heran, orang-orang di sekitarnya pun jauh lebih terkejut melihat pemandangan yang mustahil ini. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan dengan cepat menyiapkan tanda jiwa untuk menandai dan mengendalikan boneka-boneka itu. Sementara itu, Lei Zhongze semakin murka melihat keberhasilan Xiaoyan. Petualangan pun berlanjut. Tiba-tiba, beberapa arai kuno yang tersembunyi di reruntuhan mulai aktif, membuka portal ke berbagai tempat yang berbeda. Para praktisi yang hadir di tempat itu masing-masing memilih arai sesuai dengan insting dan pertimbangan mereka. Kelompok Xiaoyan pun berdiskusi mengenai arai mana yang harus mereka pilih. Namun, sebelum keputusan diambil, Xian tiba-tiba melompat dan memilih satu arai secara spontan. Kau mampu mencium aroma tanaman obat melalui arai pemindahan. Kau sungguh layak menjadi pemburu harta karun, Xian. Ujar Xiaoyan sambil tersenyum dan mengikuti langkahnya. Namun, dengan santai Xian menjawab, tidak, aku hanya menebak saja. Jawaban itu membuat semua orang terdiam dan terkaget. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama karena tubuh mereka sudah terlanjur tersedot masuk ke dalam arai tersebut. Saat mereka keluar dari portal, pemandangan yang luar biasa indah terbentang di hadapan mereka. Mereka tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan tanaman obat langka. Cahaya yang memantul dari daun dan kelopak bunga berkilauan, menciptakan suasana yang magis. Mata mereka berbinar penuh kekaguman, terutama Xian yang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun, Xiaoyan segera mengingatkan mereka agar tetap fokus pada tujuan utama, mencari buah bayi jiwa. Dengan sikap khasnya yang ceria, Xian segera memimpin perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, Xiaoyan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tempat itu terlalu sunyi. Meski dipenuhi tanaman obat yang subur, tidak ada burung, serangga, atau makhluk hidup lain di sekitarnya. Perasaan was-was mulai menyelimutinya. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Satu persatu, teman-teman Xiaoyan menghilang begitu saja, seperti memudar di telan udara. Dalam sekejap, ia tersisa sendirian di tempat itu. Xiaoyan membelalakkan matanya, terkejut dengan kejadian aneh tersebut. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, sesosok makhluk mungil yang menyerupai bayi muncul dari balik pepohonan. Xiaoyan menatapnya dengan penuh harap. Jangan-jangan, ini buah bayi jiwa yang kucari, pikirnya penuh antusias. Namun, kegembiraannya tak berlangsung lama. Tidak hanya satu, melainkan banyak makhluk serupa tiba-tiba bermunculan dari segala arah dan mulai mengejarnya. Xiaoyan segera tersadar bahwa ia dalam bahaya. Dengan cepat, ia bersiap menghadapi makhluk-makhluk misterius tersebut, sementara rasa penasaran dan ketegangan terus menyelimuti pikirannya. Apa sebenarnya makhluk-makhluk ini, dan di mana teman-temannya yang menghilang secara misterius? Petualangan di reruntuhan kuno ini tampaknya baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan video selanjutnya dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.